Part selanjutnya adalah tentang independent sample t-test. Untuk uji ini menggunakan dua kelompok sampel yang benar-benar berbeda. Jadi tidak seperti yang dependent, kali ini kelompoknya berasal dari populasi yang berbeda atau lingkungan yang berbeda. Oke, uji T 2 sampel bebas ini masih membandingkan rata-rata. Nah, variannya inginnya seragam ya. Kenapa? Karena kan kita butuh data yang cukup memenuhi syarat untuk dapat digeneralisasi ya. Jadi harus seimbang, seragam. Adapun pada saat teori, kalau tidak seragam dampaknya adalah rumusnya rumit, lebih rumit dari yang tidak seragam. Dan jika kalau kita tidak bisa menggunakan uji T, masih bisa alternatifnya adalah Mann-Whitney ya. Jadi uji Mann-Whitney alternatifnya untuk yang parametrik adalah uji T sampel independen. Nah, di sini ingin diketahui apakah ada perbedaan yang nyata antara rata-rata berat badan responden sebelum memakai aplikasi dengan tempat tinggal responden. Jadi yang di desa sama di kota dibandingkan. Masih pakai compare means, analyze, compare means, independent sample t-test. Nah, masukkan variabel yang akan dites. Pada tes variabel di situ ada dalam kurung S, berarti boleh lebih dari satu. Ya. Kemudian harus ada groupingnya nih. Groupingnya atau pembuat kelompoknya adalah tempat tinggal, yaitu desa atau kota. Kemudian jangan lupa define group, ketik angka 1 pada grup 1 dan ketik angka 2 pada grup 2. Continue lalu oke. Nah, di sini ada beberapa output yang ingin kita perhatikan adalah di tabel yang ini, independent sample test. Di situ ada Levin test ya. Jadi bisa dua cara, Levin test bisa pakai explore, bisa juga langsung t-testnya. F 0,851 ya, dibandingkan dengan F tabel. Lalu ada sig di sana untuk uji homogenitas. Nah, di belakangnya ada T minus 3,920 dengan DF 48 ya. DF 48 berasal dari 50 dikurang 2. Kemudian kita peroleh juga sig to tail untuk t-testnya. Oh ya, kenapa DF-nya dikurang 2? Karena yang ini adalah uji untuk independen. Jadi ada sedikit perbedaan untuk mencari DF. Kemudian kita bisa lihat ada H0 dan H1 untuk uji F. H0-nya berarti grup kota dengan grup desa seragam. H1 berarti tidak seragam, kebalikannya. Nah, bisa mencari nilai F tabel menggunakan Excel lagi ya. Jadi setelah pilih Fx, select a kategori, pilih statistical, lalu untuk function pilih yang f.inv.rt. Lalu ada probability, ketik 0,05 default SPSS, lalu df1 kita pilih 2 min 1. Kenapa 2? Karena kita punya dua kelompok dikurang 1 jadinya 1. Kemudian untuk DF2 kita peroleh dari seluruh sampel dikurang 2 alias jumlah kelompok responden.
jadi 48. Itu kenapa tadi ada 48. Klik OK. Nah, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, maka terima H0. Atau bisa dilihat juga dari nilai signifikansi atau sig-nya, ya. Nah, tadi kita lihat F tabelnya 0,851. F hitung. Lalu dibandingkan dengan F tabel 4,043, berarti kurang dari nih. Ya. Dan juga nilai signifikansinya 0,361 yang lebih besar daripada 0,05, berarti terima H0, tolak H1. Kesimpulannya adalah data yang kita bandingkan itu keduanya homogen. Kemudian untuk penelitiannya H0 dan H1 tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata berat responden yang tinggal di desa dan di kota. Kalau H1-nya ada perbedaan yang signifikan. Kita lihat dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ya, lagi-lagi bisa cari T tabel dengan menggunakan Excel pilih yang function t.inv.toT. ToT artinya total. Kalau yang tadi RT untuk F artinya right, berarti kanan, ya. Nah, di sini DF-nya juga 48. Bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Di situ T hitung minus 3,290 dan T tabel lagi-lagi walaupun dapatnya positif, kita menggunakan tanda yang sama untuk membandingkan, ya. Jadi jangan dibandingkan antara negatif dengan positif, tetapi negatif dengan negatif. Berarti T tabelnya minus 2,0106. Nah, jadi yang lebih kecil itu T hitung. Berarti keputusannya tolak H0 atau terima H1. Nah, ternyata nih ada perbedaan yang signifikan antara berat badan responden yang di desa dengan yang di kota. Bisa juga pakai sig dibandingkan dengan 0,05. Di situ sig-nya 0,000, ya, kurang dari 0,05. Berarti tetap sama seperti pengambilan keputusan pada T hitung, tolak H0, ya. Jadi harus sama keputusannya, sama-sama menolak H0 dan menerima H1. Itu saja untuk slide praktikum uji T. Mohon maaf kalau ada yang ketukar-tukar pembacaannya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.